Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Leni di Bisik-Bisik BK volume kedua. Nah, di Bisik-Bisik BK volume kedua ini, mungkin nih teman-teman yang nanti akan nonton video ini, itu mungkin pas volume pertama di Bisik-Bisik BK udah pernah nonton, atau mungkin ini adalah Bisik-Bisik BK pertama yang teman-teman tonton. It's okay teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut nih ya kan ke inti dari Bisik-Bisik BK ini, perkenalkan dulu, nama saya Leni, teman-teman. Saya adalah mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Nah, apa sih Bisik-Bisik BK itu? Jadi guys, Bisik-Bisik BK itu sebenarnya bukan acara live Instagram yang isinya itu gosip atau ngomongin orang atau julid atau bisik-bisik gitu ya. Enggak. Tapi apa? Tapi di Bisik-Bisik BK ini adalah singkatan sebenarnya dari bincang-bincang asik bimbingan konseling. Itu dia. Nah, apa aja sih yang mau diomongin selama ya kurang lebih 45-50 menit ke depan? Yang otomatis nih, yang pertama karena sudah ada nama BK atau bimbingan konselingnya. Jadi di sini akan membahas, sharing juga terkait dunia bimbingan dan konseling, khususnya terkait BK Unika Atmajaya, seperti itu. Nah, lalu di setiap volumenya itu, di setiap edisi Bisik-Bisik BK itu akan ada narasumber gitu. Jadi akan ada bintang tamu ya. Jadi biar teman-teman semua nggak bosan liatin muka aku doang. Jadi tenang aja teman-teman. Di sini akan ada berbagai bintang tamu, macam-macam deh pokoknya. Nah, malam ini kita akan kedatangan bintang tamu bernama Kak Andreas. Nah, siapa sih Kak Andreas itu? Pokoknya aku spoiler sedikit aja lah ya. Kak Andreas itu adalah salah satu alumni dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya gitu. Nah, saat ini Kak Andreas itu juga berprofesi sebagai seorang education counselor di sebuah institusi seperti itu. Jadi daripada penasaran dan lebih baik kita langsung aja gitu ya. Kita ajak Kak Andreas saya untuk join. Sebentar ya, tadi aku lihat. Nah, mungkin sambil nunggu ya. Mau nyapa dulu nih yang udah hadir. Hai Daryl. Nih ada teman saya Daryl dari India. Hai Kak Shita. Hai Anastasia OP. Halo Mbak Ita. Oke. Halo Kak Christine juga. Oke. Sebentar ya. Gitu teman-teman. Ini sambil menunggu Kak Andreas untuk join di sini. Nah, ini dia. Halo Kak Andreas. Halo. Dia bisa sebentar ya Kak. Aku mau input bisik biar teman-teman yang join nggak bingung. Ini acara apa gitu ya? Kalau ini sering banget live Instagram. Nih, sebentar. Bisik-bisik BK volume 2. Oke. Nah, Kak, mungkin nih sebelum kita lanjut ya ke inti dari pembicaraan, aku juga mau ngingetin satu hal nih. Mungkin bagi teman-teman ini kan yang sekarang nonton atau nanti nonton pastinya berasal dari berbagai macam daerah, berbagai macam asal, berbagai macam jenjang usia dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nonton gitu ya, terus habis itu tertarik, oh kayak aku pengen sharing juga nih, atau kayak aku pengen tanya sesuatu nih yang menarik soal BK atau soal hal-hal yang di-sharingin sama Kak Andreas di Bisik-Bisik BK volume kedua ini, bisa banget langsung komen aja. Boleh komen langsung di sini, atau nanti kalau video yang udah di-post juga boleh langsung di komen gitu ya Kak Andreas. Iya, bener banget Leni. Oke. Nah, kalau gitu nih Kak, mungkin tadi Kak aku udah sempat memperkenalkan Kak Andreas sedikit nih ke teman-teman yang nonton.
mungkin ini aku lihat ada beberapa temen yang baru join. Jadi mungkin Kak Andreas bisa mulai memperkenalkan diri kali ya Kak, dari mulai nama, terus habis itu lulusan BK tahun berapa, terus habis itu sekarang pekerjaannya apa, seperti itu. Kalau nama mungkin semua udah kenal juga ya sama Andre siapa sih. Nggak asing Hmm. juga buat teman-teman angkatan dari 15 sampai 17 atau 18 kali ya. Jadi buat teman-teman semuanya kenalin, nama aku Andre, aku angkatan 15 BK 2015. Saat ini aku kerjanya di Education Consults di salah satu institusi pendidikan internasional. Kayak gitu Leni. Oke, menarik banget ya Kak. Berarti ya belum lama ya lah ya Kakak lulusnya. Kan kita juga sempat ketemu, maksudnya masih ketemu gitu ya kalau Mm-mm. misalnya ada aktivitas di kampus. Seperti itu. Oke, Kak. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, mungkin aku mau tanya sedikit dulu kali ya, karena ini Mm-mm. kita ngomongin soal program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Coba mungkin bisa kakak ceritakan sedikit gitu ya, apa sih alasan atau pertimbangan kakak pas pertama gitu ya jadi camaba di prodi BK UAJ gitu kak. Oke, mungkin sebelumnya aku ceritain tentang latar belakangnya dulu kali ya. Oke. Jadi kenapa dulu aku bisa milih BK itu, jujur nih Mm-mm. sebenarnya dari awal itu nggak ada niat sama sekali buat masuk BK. Karena kayak kalau misalnya masuk BK kayak apa ya, kayak beban gitu. Karena kan sebagai guru harus digugu dan ditiru, harus bisa jadi role model. Sedangkan Andre yang dulu, Andre yang dulu tuh kayak ya bocahnya kayak ceplos-ceplos, terus ya yang penting happy aja lah yang dulu ya. Terus karena emang orientasi aku pengen balik lagi ke Jambi, jadi aku orang Jambi kan. Aku dari Hmm. kampungnya di kampung Jambi, terus kira-kira profesi apa sih yang prospek kedepannya bakal bagus? Kira-kira profesi apa sih yang bakal banyak dibutuhin? Terus ya udahlah, aku tanya-tanya sama om aku yang kebetulan jadi guru ekonomi atau sejarah gitu juga kan. Nah, kebetulan di SMA aku itu guru BK-nya bukan latar belakangnya bukan dari bimbingan konseling, tapi dari guru ekonomi. Nah, Hmm. jadi kita tahu sendiri lah, guru ekonomi ngajar sebagai guru BK. Dan itu bener-bener feel-nya nggak dapet banget. Terus tugasnya pun juga jadi kayak polisi sekolah. Jadi tugasnya cuma nyari-nyari kesalahan, terus habis itu kalau misalnya ada orang yang melanggar atau siswa yang melanggar dihukum gitu doang. Jadi kayak sebenarnya ada rasa sebel juga. Cuman karena emang oh kayaknya prospeknya ke depannya bakal bagus. Masa guru ekonomi aja bisa jadi guru BK? Kalau misalnya aku emang latar belakangnya BK dan dari kampus yang cukup terkenal, yang cukup ya mumpuni, masa nggak dibutuhin sih di Jambi? Nah, akhirnya itulah alasan pertama buat gabung ke BK Atmajaya. Terus ekspektasi awalnya sih sebenarnya jauh banget sama realita ya. Ekspektasi awalnya Hmm. mungkin bakal banyak dijejulin tentang pendidikan, tentang gimana caranya mendidik, terus gimana caranya menjadi seorang guru yang baik. Ternyata enggak. Ternyata selama perkuliahan itu juga kita diajarin tentang bagaimana psikologi, terus bagaimana cara menghandle masalah, terus bagaimana cara menangani konseli. Dan menurut aku kuliah di BK itu bukan kuliah sih, tapi kayak konseling individual, konseling terhadap diri sendiri. Jadi selain kita bisa belajar tentang materi perkuliahannya, tapi kita juga bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Wah, Gitu. gila. Menarik banget sih, Kak. Ternyata dari awal yang mungkin jauh-jauh gitu ya, dari Mm-mm. Jambi, habis itu ngelihat, oh ternyata jadi guru BK, kok menurut pengalaman gitu ya, Kak. Oh, aku kalau misalnya ada orang lain yang juga bisa, bahkan latar belakangnya sebenarnya bukan berasal dari bimbingan konseling, aku juga pasti bisa gitu ya, Kak. Jadi guru Bener bimbingan banget. konseling. Nah, aku tertarik nih dengan tadi Kak Andrea sempat bilang apa ternyata kuliah di BK itu nggak kayak kuliah, tapi kayak Mm-mm. pribadi gitu. Terus tadi Mm-mm. ada menghindari masalah, terus menangani konseling itu maksudnya gimana sih Kak? Mungkin Kakak bisa ceritain kayak secara gambaran besar nih apa aja sih emang yang dipelajarin di program studi BK UAJ ini? Oke, jadi kalau selama pengalaman perkuliahannya, menurut Hmm. aku kebanyakan 40% itu tentang pendidikan, tentang ilmu pendidikan, terus kemudian ada pokoknya intinya tentang pendidikan. Untuk yang 60%-nya tentang psikologi, entah itu teknik dan teori dan praktek psikologi, teknik wawancara Hmm. konseling dan lain sebagainya.
Nah, di situ kan emang subjeknya manusia kan, subjeknya kan orang kan. Dan kalau misalnya kita nyari ke orang lain, terus kita sebagai mahasiswa terus mau, konseling dong, masa lalu apa? Terus apalagi semester awal, pasti nggak bakal ada orang yang percaya kan. Nah, jadi kita bisa bikin diri kita sendiri sebagai subjek di mana untuk mengaplikasikan atau menerapkan teori ataupun materi yang udah kita pelajari di perkuliahan itu sendiri. Kan kita sendiri juga pasti banyak banget kan ngalamin masalah, terus tekanan, beban, pasti ada kan. Nah, itu kita coba aplikasikan ke diri kita sendiri. Kira-kira gimana sih kalau misalnya kita udah aplikasikan ke diri kita, ada perubahan atau enggak, atau malah sebenarnya sama aja kayak gitu. Oke, oke. Jadi nggak hanya sekedar belajar teori, kayak mungkin nggak hanya sekedar belajar teori dan tapi juga mengolah perasaan, mengolah masa Mm-mm. lalu juga, mengolah berbagai macam hal gitulah ya Kak. Bener Keren. banget. Apalagi kalau misalnya tadi kan kita ketika kita ketemu orang lain mau curhat sama kita kan nggak mungkin kita kayak oh jangan sampai apa yang kita tanggapi salah omong atau gimana Mm-mm. gitu ya Kak. Jadi ternyata Mm. banyak sekali nggak hanya belajar dari segi psikologi aja tapi mungkin hal-hal soal komunikasi konseling itu seperti apa gitu-gitu Bener ya Kak. banget. Ya, menarik sih. Terus ini Kak, coba deh kan Kakak ini masih lulusan tahun 2015 ya, jadi 16. kayak 16, jadi masih fresh lah ya, masih banyak sekali memori-memori yang teringat gitu ketika Kakak menjadi mahasiswa program studi bimbingan konseling UAJ. Nah, coba Kak boleh nggak ceritain satu atau dua pengalaman yang menurut Kakak paling menarik atau berkesan selama kuliah atau selama menjadi mahasiswa bimbingan konseling Atma Jaya? Oke, pengalaman paling berkesan ya. Menurut aku sih bisa dibagi jadi tiga. Ada tiga pengalaman berkesan. Yang pertama itu Oke. tentang perkuliahannya. Perkuliahannya gimana? Jadi waktu itu semester 3 atau 4 kalau nggak salah ya. Itu mata kuliah teori teori pendekatan konseling. Nah, itu aku nemu satu mata kuliah, satu pendekatan yang bener-bener jelek banget, bener-bener masuk banget ke diri aku sendiri. Jadi nama pendekatan itu adalah eksistensial logoterapi. Nah, menurut aku eksistensial logoterapi ini di mana setiap pengalaman, di mana setiap masalah, di mana setiap tekanan itu pasti ada maknanya, pasti akan ada hal-hal positif yang dapat kita ambil supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi orang yang mampu berkembang lagi, mampu bertumbuh lagi dibanding yang sebelumnya. Nah, itu maksudnya dari teori itu kita bisa mengambil kalau misalnya masalah yang kita alami sebenarnya bukan untuk merendahkan kita, bukan untuk malah menjatuhkan kita, tapi untuk meninggikan kita, untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sampai sekarang pun masih kayak aku coba buat aplikasiin kalau misalnya ada masalah, ada tekanan dari berbagai penjuru, itu selalu aku coba untuk aplikasiin. Terus untuk yang kedua itu pengalaman bekerja. Jadi selama 4 tahun aku kuliah itu, aku udah beberapa kali, mungkin dari semester 3 itu aku udah mulai part time. Jadi dari semester 3 sampai semester 5 itu aku kerja di marketing kampus. Semester 6 itu aku di SMP Kristoforus 1, semester 7 di Semak 1 Penabur, semester 8 di SD Saint Joseph, sama setelah sidang itu di SMK Yadika 1. Nah, itu kan maksudnya di berbagai jenjang yang berbeda-beda. Ada SD, SMP, SMA, SMK. Nah, di situ aku juga kayak sadar ternyata setiap jenjang atau setiap orang itu nggak bisa di treatment, nggak bisa di treat dengan perilaku yang sama. Jadi kan kita udah belajar kan kalau misalnya individu itu unik, counseling is art. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan satu treatment, nggak bisa menggunakan satu pendekatan, nggak bisa menggunakan satu teknik ke banyak orang sekaligus. Jadi kita harus paham dengan karakteristik orang tersebut supaya kita bisa menentukan bagaimana arah konseling kita, bagaimana arah pembicaraan kita akan berlangsung nanti. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tentang sosial. Namanya zaman-zaman kuliah ya, pasti banyak orang yang gosip, banyak orang yang komen, banyak orang yang pokoknya ada aja yang komen tentang diri kita. Nah, di situ aku nyadarin satu quote dari Bu Eni bahwa kebahagiaan kita itu bukan tanggung jawab dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang lain mau komen apa, orang lain mau jelek-jelekin kita, orang lain mau ngejek kita, ya udah biarin aja. Yang penting kita happy, kita nyaman dengan apa yang kita lakuin,
dan itu nggak melanggar nilai atau norma yang berlaku di masyarakat, ya udah jalin aja, nggak usah dengerin komen atau komentar dari orang lain. Gitu sih, 3 pengalaman yang sampai saat ini coba untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Berarti 3 pengalaman itu tadi kalau misal ulang ada satu mata kuliah ya Kak, Mm-mm, namanya itu teori dan pendekatan konseling. Teori mm-mm, dan pendekatan konseling dari namanya aja udah teori gitu kan. Mungkin bagi sebagian banyak orang gitu ya, atau menurut pengalaman aku pribadi pun yang namanya belajar teori itu rasanya gila, kayak menghafal gitu, kayak bikin pusing. Tapi justru hal ini bisa bikin apa ya, salah satu pengalaman menarik bagi Kak Andre selama kuliah mm-mm, gitu ya di mm-mm. BK, keren banget. Terus habis itu yang kedua tentang pengalaman kerja. Itu dari berbagai jenjang tadi tuh, semester berapa dan itu pasti otomatis makin kesini makin banyak pengalamannya karena makin banyak ketemu sama berbagai macam karakteristik orang gitu ya Kak. Mm-mm, mm. Apalagi kayak yang tadi Kak Andre bilang, setiap orang itu unik gitu kan, punya karakteristik yang berbeda-beda. Makanya nggak heran teori dan pendekatan di konseling juga ada banyak gitu. Banyak, Tapi iya, justru itu yang bikin kita jadi semakin bisa apa ya, memperkaya diri dengan berbagai mm-mm. macam pengetahuan dan bisa memahami orang lain dan situasi juga gitu ya Kak Andre. Bener banget. Nah, terus itu yang ketiga, sosialnya atau mungkin lingkungannya. Nah, Kak tadi itu Kakak sempat sebut salah satu nama Ibu Heni. Mm-mm. Nah, Ibu Heni itu um, siapa di dalam lingkungan BK ini, Kak? Oke, jadi Bu Yani itu adalah salah satu dosen di lingkungan BK dan dosen Oh, pembimbing aku juga sih. oh oke, iya iya benar benar. Iya sih, kebetulan aku juga mungkin ini kan Kak ini kan nanti yang nonton ini nggak hanya teman-teman yang saat ini ada di live ini ya, tapi nanti juga Mm, bisa disebarluaskan lewat berbagai mm, macam sosial media. bener Jadi banget. teman semuanya juga pada tahu nih, denger dan nyambung dengan obrolan kita. Oke, balik lagi tadi ya, ternyata lingkungan kampusnya juga sepositif itu untuk Mm-mm, kita bisa nggak hanya belajar menuntut ilmu tapi juga untuk mengembangin diri gitu ya Kak. Menarik menarik bener menarik. banget. Kak ini kemarin tuh Mm-mm, sempat ada yang nanya, ada beberapa sih yang nanya ke aku by chat juga, di komen juga. Nah ini mungkin sebelum aku nanya ke Kak Andre juga, aku mau ngingetin lagi ke teman-teman, buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin mau sharing gitu terkait dengan bimbingan konseling, atau mungkin teman-teman SMA yang lagi nonton ini terus kayak, wah Kak aku setelah mendengarkan ini kok hatiku tergerak ya, kayak gitu boleh banget juga tanya. boleh Ini banget, Kak, Kak. jadi ada pertanyaan gini, Kak, kalau misalnya di kuliah di BK itu sepertinya apa namanya, kuliahnya asik Kak, seru gitu. Lingkungannya juga kayaknya kok Kakak suportif, iya saling mendukung banget Saling gitu, support. lingkungannya positif sekali. Nah tapi Kak, aku nggak punya cita-cita untuk jadi guru. Kira-kira apakah lulusan BK itu akan pasti jadi otomatis ke dunia pendidikan atau gimana? Nah, gitu Kak Andre. Mungkin Kak Andre juga sebagai alumni BK bisa menjelaskan, oh di BK itu ada peminatan apa gitu. Oke, jadi kayak yang aku Mm-mm, jelasin dari awal tadi ya. Sebenarnya aku pun juga kayak jadi guru bebannya berat ya. mm-mm, Harus punya perilaku yang bagus, harus dapat ditiru, harus mampu jadi role model. Kayaknya berat banget bebannya. Jadi ya dulu aku juga nggak ada niat sama sekali buat jadi guru. Cuma mm, selama aku masuk di BK ini ternyata nggak cuma tentang pengetahuan keguruan doang yang kita pelajari, tapi juga ada organisasi juga. Jadi di BK juga ada dua peminatan, yaitu ada pendidikan dan organisasi. Nah, kalau misalnya pendidikan ya pasti difokuskan ke pendidikan, ilmu pendidikan, terus bagaimana cara mengajar, dan lain sebagainya. Kalau misalnya organisasi, berarti ya kita dihadapkan ke sebuah permasalahan organisasi. Bagaimana kita mm, menghandle-nya, mulai dari struktur organisasi, kemudian mulai dari pembagian job desk-nya, kemudian mulai dari pembagian kekuasaannya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak hanya jadi guru doang di BK itu, bisa jadi profesi yang lainnya, bisa jadi HRD juga, bisa jadi kayak mm, edukasi konselor kayak aku juga ini, dan masih banyak mm. lagi sih. Berarti kalau bisa dibilang tuh ternyata sebagai lulusan BK atau orang-orang yang belajar di program studi bimbingan konseling khususnya di Atmajaya ini itu banyak ya Kak prospek Banyak kerjanya banget. gitu, dan Mm-mm.
ladang untuk belajar serta mengembangkan dirinya juga banyak gitu kan. Tadi Mm-mm. dengar penjelasan dari Kak Andre juga kan, ternyata ada Bener. yang pendidikan dan non pendidikan kayak gitu. Bahkan Mm-mm. juga belajar soal psikologi organisasi seperti Mm-mm. itu. Bener banget. Keren sih. Jadi aku juga jadi makin bersyukur nih kuliah di Bimbingan Konseling Unika Atmajaya. Nah, terus Kak, mungkin tadi ya banyak lah. Pasti aku yakin 3 pengalaman paling berkesan yang kakak udah sharingin tadi itu baru 3 dari seperbanyak Yes, lainnya pengalaman yang bener berkesan gitu banget. bagi Mm-mm. kakak. Nah, kalau aku tanya nih, ngomong-ngomong soal perasaan secara gambaran besarnya gitu ya, atau secara keseluruhan, gimana sih perasaan kakak sebagai alumni dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya? Campur aduk sih. Tapi overall Campur sih banyak senengnya juga. Karena kan nggak bisa aduk. dipungkiri ya selama 4 tahun tuh bakal happy terus nggak mungkin kan. Jadi Hmm. ya karena dengan adanya bisa memaknai pengalaman tadi, ya udah setiap pengalaman kan pasti ada hal positif yang kita ambil kan. Setiap masalah kan pasti dapat hal positif yang dapat kita kembangkan lagi ke diri kita sendiri. Jadi ya eh, mau itu cibiran, mau itu beban, mau itu mungkin tugas yang banyak dari dosen atau misalnya skripsi yang dicoret-coret terus, itu pasti ada maknanya. Dan itu sangat berguna lagi waktu di dunia pekerjaan. Karena benar-benar kalau Hmm. misalnya di dunia pekerjaan kayak lebih kejam lagi kan. Kalau misalnya dunia pekerjaan apalagi kayak aku kan lebih ke bukan guru ya. Aku kan lebih ke kayak Hmm. perusahaan. Jadi Hmm. eh ya udah setiap individu, setiap staf itu dituntut untuk bisa memaksimalkan kinerjanya. Nggak ada Hmm. toleransi sama sekali. Kalau misalnya guru kan mungkin ya udahlah kasih tugas aja kalau misalnya nggak enak badan, atau mungkin Hmm. nanti bisa tuker jam sama guru lain. Tapi kalau misalnya Hmm. di perusahaan itu benar-benar nggak ada. Karena emang Oke. kita tuh benar-benar dituntut untuk menjadi orang yang apa ya, mampu mengunggulkan atau menunjukkan kelebihan kita kapanpun dan dimanapun itu berada. Oke. Jadi Jadi ya kalau itu bisa, tadi eh, hmm? kan jadi untuk yang materi perkuliahan di BKATMA itu sebenarnya bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Nggak cuma di dunia pekerjaan, nggak cuma di sekolah aja, tapi juga di keseharian kita. Nah, untuk dari pagi, siang, malam, sampai tidur lagi kita bisa aplikasiin. Oke, jadi kalau bisa dibilang atau aku bisa simpulkan lagi gitu ya dari ini perasaannya itu sebenarnya campur aduk banyak Mm-mm, gitu ya. Karena banyak juga yang dipelajari. Intinya adalah gimana kita itu bisa menjadi versi terbaik dari diri kita gitu mm-mm, kan. Gak bener hanya banget. di lingkungan pekerjaan yang mungkin ya itu sebenarnya kan lulusan BK itu nggak apa ya, nggak hanya bisa menjadi guru BK tapi juga bisa banyak hal gitu kan, seperti Mm-mm, Kak Andre ini. Menarik sih Kak, banyak misalnya ternyata itu bisa semakin membuka bahwa mungkin bagi teman-teman lain juga yang selama ini masih masih punya persepsi bahwa oh guru BK kuliah di BK ya nanti jadi guru BK gitu, apalagi mm-mm. gelarnya kan sarjana pendidikan, SPD. tapi ternyata pada realitanya atau pada prakteknya tidak selalu gitu bisa banyak gitu, Mm-mm, karena kan ya itu tadi belajarnya juga tentang manusia jadi lebih dinamis bener gitulah banget. ya. Mm-mm. Nah terus Kak Dan nih, gimana Kak, dan ada satu tambah lagi selain kita kan apa tuh? kalau misalnya udah lulus kan kita sebagai guru guru muda ya yang bisa Mhm. lebih masuk ke anak-anaknya. Sedangkan kalau misalnya metode guru yang udah senior itu kan kebanyakan kayak otoriter, banyak yang menggunakan punishment. Nah, kalau kita sebisa mungkin berdasarkan pengalaman aku dari SD, SMP, SMA dan SMK tadi, sebisa mungkin kalau misalnya ada anak yang melanggar atau misalnya lupa bawa topi, itu jangan langsung dihukum. Tapi kita ya udahlah kita ngobrol aja, ngobrol santai. Kira-kira ada hal lain yang melatar belakang enggak? Karena menurut aku satu sifat negatif dari kita itu pasti ditimbulkan oleh adanya suatu patologi. Wah, udah Vipatus Stratek banget nih. Oke Kak, Sifatus terus Statek. nih Nah, bisa jadi bikin volume bisik-bisik berikutnya nih ngomongin Vipatus Stratek. Oke, terus nah, Kak gimana? jadi kita sebagai guru itu nggak berhak untuk menjudge, nggak berhak untuk Hmm. menghakimi. Kamu salah, kamu nggak bawa topi, kamu lari 10 kali lapangan, nggak bisa. Jadi Hmm. sebelum kita tahu kenapa dia melakukan kesalahan, kita harus tahu dulu apa yang melatar belakanginya. Oke. Dan kita sebagai guru BK Benar. juga harus bisa lebih
lebih easy going. Kalau misalnya kan kita masih muda, lebih Hmm. ya ya namanya siswa itu nggak, masalahnya nggak cuma di masalah belajar doang. Aku sempet punya konselor itu yang cerita tentang putus dari pacar, terus gimana cara deketin cewek. Ya gimana ya, aku sendiri pun juga buat deketin cewek juga agak takut kan. Tapi ya sebisa mungkin kita coba buat membantu. Karena guru BK menurut aku itu bukan memberikan solusi, tapi membantu untuk mencari solusi. Betul banget. Jadi membantu si individu itu atau siswa itu untuk menemukan solusi dari Mm-mm, masalah yang dihadapi gitu ya Kak. Dan mm-mm, itu sebenarnya yang bikin sebenarnya orang-orang yang boleh datang ke Bapak Ibu guru BK itu apa ya, bukan bukan hanya siswa-siswa yang semata-mata bermasalah saja gitu kan, mm-mm, tapi bener juga banget. banyak hal gitu, mungkin ya itu tadi ternyata nggak hanya bidang akademik doang tetapi bisa Mm-mm, bidang sosial ya kan, mengenai mm-mm, relasi gitu, mm-mm, atau juga mengenai bidang karir gitu kan, mm-mm. bidang karir yang mungkin yang sekarang ini juga Kak Andre nih, profesi Kak Andre yang sedang Kak Andre jalani gitu kan, ini kan lebih ke bidang karir, bagaimana Mm-mm, kalau misalnya ada mungkin siswa yang mau konsultasi supaya mm-mm, bener. bisa apa nih, habis ini aku mau kuliah Mau kemana kemana? Ya. nih ya, gitu kan, Mm-mm, menarik sih ternyata, semakin banyak gitu bidangnya, dan ternyata apa ya, berkomunikasi konsultasi dengan orang-orang bimbingan konseling itu tidak semenyeramkan itu sebenarnya iya, kan. bener, bener, Tid- bener. Tidak apa ya, tidak selalu ngomongin soal punishment Iya. punishment terus, tapi uh, banyak hal lagi lah gitu, yang apa yang bisa dikembangkan dari diri individu itu gitu. Mm-mm, Menarik. Nah, terus ini Kak, uh, ngomongin soal tadi kan banyak ya Kak pengalaman mm-mm. kerja Kakak gitu, mulai dari part time, terus habis semester berapa magang, terus habis itu juga sampai udah lulus dan ada di posisi pekerjaan Kakak yang saat ini gitu. Nah, mungkin Kakak bisa sharing sedikit gitu ya Kak tentang pekerjaan Kakak saat ini gitu. Contohnya seperti kayak apa sih yang saat ini sedang Kakak lakukan gitu di tempat kerja Kakak. Jadi biar teman-teman bisa lebih tahu nih konkretnya seperti itu. Oke, tadi kan Leni udah jelasin kan kalau misalnya aku ini kerjanya di education counselor di salah satu pendidikan berinstitusi Mm-mm. internasional. Nah, itu sebenarnya tugas aku. Itu menerima konsultasi untuk orang-orang atau siswa-siswa yang galau pengen ke luar negeri tapi masih takut, atau pengen keluar Mm. negeri tapi nggak dibullying sama orang tuanya. Nah, kira-kira Mm. solusinya gimana? Kira-kira kedepannya saya bakal ngambilnya gimana gitu. Jadi kayak ya lebih ke ngelihat diri dari anak sendiri sih. Kalau misalnya Mm. dari anaknya sendiri udah siap, dan faktor yang menghambat itu sebenarnya dari orang tua, mungkin orang tuanya yang kita temui jadi konseling kelompok Mm. gitu. Oke, oke, oke. Jadi ternyata, nah aku baru baru dengar juga nih kan, ternyata nggak hanya sekedar ketika anak atau siswa yang bingung, aku mau kuliah di mana, maunya kuliah di luar negeri, tapi caranya gimana, atau Mm-mm. gimana segala macam. Nah, itu bisa, misalnya itu menjadi salah satu tugas Kak Andre, dan ketika dibutuhkan peran orang tua, ternyata orang tua pun bisa ikut di dalam Bisa banget. proses konsultasi atau konseling itu ya Kak, terkait Bisa banget. dengan penentuan karir si siswa ini. Mm-mm. Iya, iya, berarti menurut saya cukup sangat, bukan cukup, komprehensif sekali ya, bagaimana Karena saya cakupan orangnya gitu. mm-mm. Karena waktu kuliah dulu kan kita nggak cuma belajar tentang konseling kelompok, apa konseling individual doang kan. Kita juga belajar tentang konseling kelompok, bimbingan kelompok, terus Ya. tentang sharing dari berbagai anggota kelompok kayak gitu-gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin ya aku nyoba buat aplikasiin itu semuanya sih. Iya sih, apalagi ini ya, apa, ada konseling usia anak SD, Mm-mm. konseling remaja, terus Bener banget. konsel usia dewasa, Mm-mm. terus konseling dengan kasus-kasus Lansia. khusus gitu. Ya, benar-benar benar. Dan itu juga bisa kita sesuaikan dengan apa passion kita seperti itu kan. Mm-mm. Passion kita sebagai mahasiswa bimbingan konseling yang lagi belajar banyak hal gitu tentang dunia bimbingan konseling seperti itu. Bener Nah, banget. terus Kak, tadi kan Kakak udah sharing tentang pengalaman kerja, pernah juga jadi guru di beberapa sekolah dan berbagai jenjang.
habis itu juga sekarang ada di pekerjaan yang sekarang gitu kan. Menurut kakak nih, apa sih relevansi keilmuan dan keterampilan yang dipelajari pas kakak kuliah sama bidang pekerjaan yang sedang kakak geluti sekarang ini? Oh, banyak banget sih, Len. Yang pertama Banyak ya, yang banget. jelas ya, yang Mhm, jelas ya. mhm, Yang mhm. jelas teori wawancara konseling itu sangat sangat berpengaruh sih. Jadi Oke. jadi ba- jadi bagaimana cara kita menggali masalahnya, bagaimana Mhm, cara kita memulai obrolannya, bagaimana cara kita memulai konsultasinya itu juga yang menentukan bagaimana arah tujuannya nanti. Karena kalau misalnya membuka aja udah nggak baik, udah nggak bagus ya, otomatis jalannya konsultasi atau konseling itu juga dapat dipastikan kurang bagus juga. mhm. Terus untuk yang materi-materi yang lain kayak konseling individual, konseling kelompok, terus kita juga ada konseling karir kan, Iya yang ada. ada kan. Nah, itu kan kita lebih memfokuskan ke potensi atau keinginan yang dimiliki oleh individu atau siswa itu kan. Nah, Mhm. jadi ya itu relevansinya. Kita nyoba buat mencari sebenarnya potensinya keinginan dari anak ini itu apa. Kalau misalnya masuk ke jurusan ini di negara ini kira-kira bakal betah atau enggak. Terus bakal bisa Oke. konsisten, bakal bisa komitmen atau enggak. Kayak gitu Hmm. sih. Jadi nggak cuman berbicara untuk hari itu saja supaya masalahnya kelar enggak. Tapi juga kita berbicara tentang 4 tahun ke depan Hmm. Oke, gitu. oke, oke. Nah, aku juga kepikiran nih satu hal. Tadi kan terkait misalnya apa ya, bidang atau lingkup pekerjaan country ini, ketika orang ada bingung tentang konsultasi, nggak hanya untuk melanjutkan studi di dalam negeri aja, tapi juga misalnya Mm-mm. di luar negeri gitu kan. Mm-mm. Tadi kakak juga sempat cerita, iya gimana si individu itu bisa beradaptasi, mungkin bisa nggak dia survive untuk beberapa tahun menempuh jenjang pendidikan selanjutnya di luar negeri atau lain sebagainya gitu ya. Itu juga kayaknya nyambung banget nih Kak sama ini, konseling lintas budaya Oh atau iya, multikultural. Bener multikultural. kan? Benar-benar Bener-bener. dari Bener. dari dari Romo Yus kalau nggak salah dulu ya. Mhm. Mhm. Bener-bener. Nah itu juga di situ kita diajarin ya Kak bahwa oh ternyata karakteristik yang berbeda-beda dari setiap orang ini berasal pertama otomatis sudah pasti karena budaya ya kan, Budaya karena lingkungan itu begitu apa ya, ternyata begitu membentuk seorang bentuk. individu menjadi Mm, oh kalau ini yang seperti ini, Kak Andreas yang seperti ini itu bisa jadi terbentuk karena lingkungannya lingkungan. gitu. Terus ditambah lagi bagaimana cara kita menangani konseli dari berbagai macam daerah gitu supaya kita juga bisa beradaptasi, konseli juga bisa menyesuaikan apalagi bagi siswa-siswa yang pastinya kalau namanya siswa SMP SMA itu kan ada di usia remaja ya kayak Mm-mm. maksudnya di usia apa ya, transisi lah ya dari usia anak ke usia dewasa, udah otomatis akan banyak sekali hal yang dia ingin tahu atau Mm-mm. mungkin ada banyak sekali hal yang ingin dia eksplor dari dirinya atau ada banyak sekali hal yang mungkin dia masih butuh banyak sekali informasi gimana Benar. caranya supaya gue bisa beradaptasi di lingkungan yang baru padahal gue mau ngelanjutin studi. Terus kalau misal belum lagi ngehadepin orang tua pro kontra orang tua untuk memilih jenjang pendidikan lanjutan gitu ya Kak. Iya, Dan hal-hal itu yang Kandre lakukan sekarang-sekarang ini gitu ya di pekerjaan benar Kandre. banget. Mm-mm. Gila, keren sih. Maksudnya kayak, wow menarik juga ya. Ternyata maksudnya kayak, ya kalau misalnya ada di posisi aku ya Kak, mungkin kalau misalnya aku boleh sharing juga sedikit kalau ada di posisi aku kan sekarang ini masih menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi Mm-mm. apapun mata kuliahnya, ya aku coba untuk menikmati, sangat menikmati sih sejauh ini. Menikmati, terus habis itu juga kadang juga aku masih mikirin Kak kayak, kira-kira mata kuliah yang ini tuh nanti relevansinya dengan kehidupan atau Kerjaan. itu tuh apa ya seperti itu. Cuman dari sharing ke Andre sekarang ini, oh aku jadi semakin tahu dan semakin paham dan semakin yakin bahwa oh ternyata apapun yang dipelajari nanti bisa berguna kok gitu. Yang tadi Mm-mm. nggak hanya kehidupan uh, sehari-hari, tapi juga di dunia kerja dan dunia Kerja sosial juga. dan Mm-mm. manapun gitu ya Kak. Oke, terus Kak, next nih, apa sih Kak? Tadi kan ngomongin kita tarik
sedikit nih, Hmm, ngomongin soal perasaan. Tadi kan kakak bilang, ya perasaan kuliah jadi alumni di Bimbingan Konseling Unika Atmajaya tuh campur-campur gitu ya. Memang benar sih, nggak mungkin selama 4 tahun kita bisa jadi pribadi yang terus-menerus iya, bahagia. bener, bener, Karena bener. kakak bisa sharing nih sedikit. Suka duka kakak selama selama dulu menjadi mahasiswa dan sekarang ini menjalani profesi yang sekarang ini gitu. Atau ya dengan beberapa pekerjaan yang pernah kakak jalani sebelum-sebelumnya gitu sebagai lulusan BK tentunya. Suka duka waktu perkuliahan dan waktu menjalin pekerjaan. Hmm. Oke, waktu kuliah dulu ya. Waktu Boleh? kuliah, waktu kuliah sih sukanya banyak banget sih karena kita di lingkungan yang saling saling mendukung satu sama lain. Kayak yang lainnya Hmm. bilang tadi kan. Jadi nggak cuma dari teman-teman kita doang yang mendukung nih, tapi dari dosen bahkan sampai ke karyawan TU pun juga sangat-sangat mendukung. Jadi aku ada satu kenalan sama karyawan TU, jadi kalau misalnya ada urusan apapun itu dipermudah, Oke. benar-benar dipermudah. Dan eh, satu hal lagi sama Bu Gerda sih. Mungkin teman-teman semua tahu Bu Gerda itu siapa. Nah, Hmm. waktu awal masuk untuk tanggapan aku, first impression aku ke Bu Gerda, kayaknya galak banget ya. Takut sih sama Bu Gerda. Nggak berani macam-macam lah kalau misalnya waktu kuliah. Ternyata setelah aku kenal mungkin dua atau 3 semester, ternyata Bu Gerda tuh bersikap kayak gitu supaya kita bisa menjadi seorang pendidik yang baik, seorang yang mampu menjadi role model. Karena kalau misalnya role modelnya aja udah salah, berarti yang bawah-bawahnya juga banyak salahnya juga. Makanya itu Bu Geda bersikap seperti itu supaya kita mampu menjadi role model yang mencontohkan hal yang positif, positif juga. Terus yang pengalaman dukanya, bukan duka sih sebenarnya, lebih ke tantangan. Kan aku tadi udah Hmm. jelasin dari semester 3 sampai semester 8 tuh aku rata-rata part time kan, kerja kan. Nah, susahnya sih buat ngatur waktunya. Hmm. Jadi kan kita part time punya tuntutan juga kan, punya punya hal yang atau kewajiban juga kan. Nah, kita membagi dari antara itu. Kita milihnya yang mana? Kita milih kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja. Hmm. Karena dua ini yang berbeda. Kalau misalnya Hmm. kerja sambil kuliah berarti ya udah kita lebih fokus ke kerjaan kita. Kalau misalnya ada kelas ya udah bolos aja. Ada tugas ya udah nggak usah kerjain. Itu namanya kerja sambil kuliah. Tapi kalau misalnya kayak kayak gitu, mau kapan kita lulusnya? Nah, Hmm. kalau yang kedua itu kuliah sambil kerja. Jadi apapun tugasnya, seberapa banyak tugasnya, ya kita harus tetap komitmen sama pendidikan kita awal tadi. Dimana kita udah masuk di BK Atmajaya, berarti kita lulusnya juga harus di BK Atmajaya. Hmm. Nah, jadi sebisa mungkin membagi waktu kira-kira kegiatan ini cukup penting nggak sih? Terus untuk kerjaan tugas ini bisa ditunda atau enggak? Untuk kerjaan yang lebih penting lagi. Kayak gitu sih. Itu untuk waktu Oke. kuliah. Hmm. Untuk waktu hmm, kerja ya, ini semua kerjaan mulai dari marketing kampus tadi, kemudian SD, SMP, SMA sampai dengan saat ini itu sukanya channel kita banyak. Jadi Hmm. kenalan kita banyak. Ditambah lagi, aku tuh punya murid yang gimana ya, yang bener-bener kayak seneng banget sama aku dan aku juga masuk banget sama mereka. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya ada murid aku yang mau curhat atau mau cerita, ya oke, yaudah silakan monggo. Mau curhat lewat DM atau curhat lewat WA, silakan. Itu sukanya. Cuman dukanya Hmm. ya, namanya semua kerjaan pasti ada tuntutan kan. Tuntutan itu di waktu awal masuk kerja, ditambah tuntutan, ditambah lagi adaptasi. Itu bener-bener kayak susah banget. Jadi kita milih yang mana? Kita harus harus beradaptasi dulu atau menyelesaikan tuntutan dulu. Sedangkan di dunia kerja kita harus benar-benar mengimbangi kedua itu. Kita harus bisa beradaptasi dan kita juga harus bisa menjawab tuntutan ataupun kewajiban yang kita miliki. Gitu. Oke. Tuh, tuh. Berarti tadi aja kalau misalnya aku dengar ya, dan teman-teman semua dengar juga pengalaman sukanya udah pasti ya kan, nggak hanya misalnya tadi terutama dari lingkungannya gitu, terus Hmm, hal-hal yang dipelajari di dalamnya ternyata begitu berguna, nggak hanya bagi apa ya, nggak hanya bagi kehidupan akademik kita aja gitu, ternyata hmm, tapi itu dari segi relasi dan
lain sebagainya, bahkan dari pertumbuhan pribadi kita juga. Pribadi kita. Terus habis itu juga tadi ternyata oh iya, bagi mungkin tadi kan Kak Andreas itu sempat menyampaikan Bu Gerda ya kan. Betul sekali, Bu Gerda itu salah satu dosen senior di Senior. program di bimbingan dan konseling Unikatma Jaya gitu ya. Nah, aku yakin pasti akan banyak sekali hal dan kenangan yang berkesan yang menjadi pengalaman suka gitu ya Kak. Pada saat Kakak sebagai sebagai alumni gitu di program studi bimbingan dan konseling Unikatma Jaya. Terus habis itu juga bahkan dari pengalaman dukanya itu sebenarnya bukan pengalaman duka ya Kak, tapi itu tantangan justru kalau Tantangannya. misalnya justru kalau misalnya itu bisa bisa kita lakukan, bisa kita latih, itu justru bisa bawa dampak yang positif bagi diri kita gitu kan, Bener apalagi banget. tentang itu, misalnya banyak sekali jadi kita jadi punya kemampuan untuk manage waktu, manage diri kita, terus habis itu juga dan lain sebagainya lah gitu kan pokoknya. Nah, Terus begitu bener juga bener makanya skripsi aku tuh bahas tentang manajemen waktu dan prokrastinasi akademik. Oh, wah, menarik banget nih buat teman-teman. Ini juga nanti bisa dicari tahu lebih lanjut gitu ya Kak, atau nanti setelah live Instagram ini, karena ini hanya terbatas gitu kan 1 jam. Padahal mungkin di teman-teman yang nonton, apa tuh prokrastinasi akademik? Emang ada hubungannya? Ini dia nih ya kan. Ternyata hal-hal kayak gitu mungkin itu sangat sederhana bagi kehidupan kita, tapi sangat bermanfaat gitu kan kalau bisa Bermanfaat. dipelajari dalam. Terus Kak nih next. Gimana sih pendapat Kak Andreas tentang profesi BK di masa yang akan datang? Penting banget. Penting. Nah, Pentingnya tuh kayak tadi yang aku udah ceritanya, yang udah seringin ya, bahwa kalau yang sekarang guru senior tuh banyak yang masih pakai metode otoriter. Nah, kita tuh yang harus mengubah image guru BK. Kita sebagai guru muda, sebagai lulusan BK, harus bisa mengubah bahwa guru BK itu bukan polisi sekolah. Bukan orang yang bisanya mengadili doang, bukan orang yang sukanya cuman menghukum doang. Enggak, itu salah. Jadi kita sendiri itu yang harus merubah itu semua. Kita harus bisa merubah bahwa guru BK itu adalah sahabat siswa. Sahabat. Jadi sahabat sama guru itu levelnya berbeda. Kalau misalnya sahabat, berarti siswa mampu menceritakan apapun yang mereka alami. Masalahnya dia, tekanannya dia, yang berpengaruh ke akademisnya dia, yang berpengaruh ke nilainya dia, ke guru BK ini. Tapi kalau misalnya ke guru, ya pengalaman aku sih siswa-siswa lebih banyak yang segen ya. Kalau misalnya cerita ke guru BK yang emang lebih senior. Yang ada bukan dapat solusi tapi malah dapat ceramah, katanya kayak gitu. Makanya kita sebagai lulusan BK yang masih muda, yang masih bisa masuk ke siswa-siswa SMP, SMA ataupun SD pun, kita harus mengubah itu semua. Kita harus mengubah image BK itu, bahwa image BK bukan sebagai polisi sekolah, tapi sebagai sahabat siswa. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya aku highlight bahwa guru BK itu sebenarnya bukan jadi polisi sekolah, tapi justru jadi sahabat siswa gitu kan, karena siswa pun bisa datang gak hanya ketika dia sedang menghadapi atau mendapatkan sebuah masalah gitu ya Kak, dan gak hanya dalam lingkup akademis doang gitu atau pelajaran, tapi juga dari bidang-bidang lainnya gitu. Jadi, dan mungkin kalau misalnya ada orang yang kayak ya aku nggak ngerasa lagi masalah, jadi aku nggak perlu datang ke guru BK. Nah itu justru keliru. Justru ketika kita merasa baik-baik aja pun, kita juga sangat boleh gitu kan datang ke guru BK untuk explore diri, cari tahu passion diri gitu kan, supaya bisa mengembangkan diri jadi versi terbaik dari dirinya sendiri gitu. Nah terus Kak, ini kalau misal aku lihat nih Kak, tadi ini sih ada teman-teman yang sudah keluar masuk dari live Instagram kita. Tapi tidak perlu khawatir. Ini aku yakin ya teman-teman yang di sini otomatis ini udah notice kalau misalnya ini ada bisik-bisik BK nih. Tapi tenang aja,
akan ada rekamannya juga nanti dan bisa di-share kemanapun gitu. Siap. Jadi bisa ini, oke. Halo teman-teman, baik. Sip. Nah, kalau gitu nih Kak, mungkin sebelum ini karena udah menuju beberapa menit lagi, sebelum kita menutup bisik-bisik BK volume kedua ini, mungkin ada pesan singkat gitu ya dari Kak Andreas bagi teman-teman di luar sana, entah mungkin teman-teman SMA yang lagi bingung gitu untuk menentukan passionnya, atau mungkin siapa tahu kan dengan mendengarkan sharing kakak, dengan menonton bisik-bisik BK volume kedua ini bisa dapat insight gitu, oh ternyata kuliah di BK tuh asik juga ya, dan prospeknya banyak juga ya, dan ternyata prospek untuk masa depan tuh penting ya, karena siapa sih yang nggak butuh untuk didengarkan, siapa sih yang nggak butuh untuk menggali diri, untuk menemukan potensi-potensi dalam dirinya gitu ya Kak. Bener banget. Jadi mungkin kakak ada pesan nih untuk teman-teman adik-adik SMA gitu yang lagi cari-cari berbagai macam informasi tentang kuliah gitu. Siapa tahu dia tertarik masuk BK Atmajaya. Eh, untuk pesan buat teman-teman SMA ya, buat teman-teman SMA ataupun SMP ya, lakukan apapun yang kalian sukai. Dan jangan pernah menjudge atau jangan pernah menghakimi sebelum kita merasakan terlebih dahulu. Kayak aku tadi, aku udah sebelum masuk ke BK pun udah menghakimi kan, oh BK ini jadi guru nih, belajarnya pasti bakal banyak tentang pendidikan, tentang keguruan dan lain sebagainya. Ternyata setelah aku nyemplung, setelah aku jebur langsung, ternyata enggak kan, ternyata lebih dari itu semua. Bahkan aku senang banget sih bisa kuliah di BK, karena itu bisa menyembuhkan diri aku sendiri, bisa apa ya, mengembangkan diri aku sendiri. Kalau misalnya aku nggak kuliah di BK atau aku mungkin ambil jurusan lain, mungkin Andre yang sekarang itu bakal berbeda. Kayak gitu. Oke, jadi intinya adalah coba lakukanlah apa yang kamu suka atau senangi gitu ya. Karena ya ini bisa jadi, nggak tahu-tahu ternyata sekarang udah bisa jadi ya ini kan Andreas yang sekarang, yang mungkin juga udah jauh lebih banyak mengenal dirinya, atau mungkin juga jauh menemukan berbagai macam potensi dalam dirinya gitu ya Kak. Apalagi bagi teman-teman SMA di luar sana gitu ya, mungkin masih dalam proses tahap mencari nih kayak apa ya yang cocok buat aku, mau jadi apa ya gitu. Mungkin bisa banget ya Kak untuk cari-cari informasi lebih banyak tentang bimbingan dan konseling Unika Atmajaya seperti itu. Bener banget. Karena ketika kita masuk ke karena ketika kita bisa masuk ke BK Atmajaya, itu kita nggak cuma kuliah doang sih, Len. Kita nggak cuma belajar kayak di sekolah biasa, belajar baca materi, ngapal materi, terus habis itu ujian udah hilang, enggak. Tapi ketika kita kuliah di BK, itu kita bisa belajar mengaplikasikan ke diri kita sendiri. Ujian pun juga bisa gampang, karena kita udah bisa aplikasikan ke diri kita sendiri. Dan mau kita lulus dari 5 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu, itu bakal tetap membekas diri kita. Karena kita udah bisa mengaplikasikan ke diri kita sendiri. Setuju banget Kak, bener banget sih. Aku juga sampai saat ini merasakan hal yang barusan Kak sampaikan gitu. Jadi rasanya ya belajar, ya udah nggak, maksudnya tidak seberat itu gitu loh, untuk karena kan tidak hanya sekedar menghafal, memahami, tapi juga mempraktekkan itu ke diri sendiri, seperti itu ya Kak. Oke, kalau begitu Kak Andreas, ini sebelum ini waktu limit live Instagramnya habis, mungkin sedikit kata penutup ya dari aku. Ya terima kasih banyak untuk Andreas yang udah mau join di Bisik-Bisik BK volume kedua ini, terus habis itu sharing berbagai macam hal tentang pengalamannya menjadi alumni di program studi bimbingan konseling Atmajaya, terus sharing juga tentang pengalaman bekerjanya, kayak gitu kan. Nah, bagi teman-teman nih yang nonton video ini, atau mungkin ya teman-teman yang teman-teman SMA yang lagi bingung, aduh mau kuliah di mana nih? Nah, mungkin teman-teman yang tertarik nih setelah mendengar atau menonton video ini, bisa banget kalau mau kepoin lebih lanjut tentang bimbingan dan konseling Unika Atmajaya, silahkan kepoin secara gratis di Instagram bimbingan konseling Unika Atmajaya
@bk_uad. UAD. Atau kalau misalnya teman-teman mau cari tahu info lebih lanjut tentang kampus Unika Atma Jaya, teman-teman bisa banget kepoin juga di Instagram di @Unika Atma Jaya gitu. Karena zaman sekarang ya kan anak muda pasti otomatis deket banget dong sama gadget gitu kan. Nah, Bener inilah banget. teman-teman bisa cari berbagai macam informasi lewat media sosial Instagram. Seperti itu ya, Kak? Bener banget. Atau kalau misalnya ada yang mau Oke. konsultasi atau mau tanya-tanya tentang kuliah di BK ngapain aja, terus hal apa aja sih yang kita dapet selain selain yang aku ungkapin tadi, selain yang aku ceritain tadi, boleh kok DM ke aku juga. Nah, bener banget tuh. Boleh banget DM ke Kak Andreas. Habis ini kan juga akan di-share nih, ya kan? Otomatis tuh ada Instagram Kak Andreas juga, ada Instagram aku juga, ada Instagram BK juga. Jadi bisa langsung dikepoin aja. Gitu ya, Kak Andreas? Iya, siap. Oke, kalau begitu ya udah sekian aja dari kami berdua, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah Thank, menonton. Sampai jumpa di Bisik-Bisik BK volume berikutnya. Oke? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, thank you Andrea. semuanya. Thank you Lenny, thank you Bu Lisa. Bye Terima bye. kasih banyak. Bye-bye.